Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Arsy dari PEM Migas, Program Studi Teknik Pengolahan Migas. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Optimasi Penggunaan Bahan Bakar pada Furnace F1 di High Vacuum Unit PT X Indonesia. Adapun hal yang akan saya bahas di sini yaitu pendahuluan, metode, hasil penelitian, pedoman penulisan, dan kesimpulan. Pendahuluan. High vacuum unit merupakan suatu unit proses pengolahan migas yang dilakukan dengan cara memisahkan fraksi-fraksi berdasarkan titik didih dan pada tekanan vakum. Adapun produk-produk yang dihasilkan dari high vacuum unit yaitu light vacuum gas oil, medium vacuum gas oil, heavy vacuum gas oil, dan vacuum residu. Sedangkan furnace F1 merupakan suatu peralatan proses yang terletak di high vacuum unit, yaitu heater dengan tipe double cabin yang berfungsi untuk memanaskan long residu hingga diperoleh kondisi operasi distilasi yang sesuai dengan komposisi long residu, yaitu pada kondisi vakum. Nah, mengapa perlu dilakukan optimasi penggunaan bahan bakar pada furnace? Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi pada furnace. Mengapa? Dikarenakan semakin lama peralatan proses itu digunakan, maka efisiensinya akan semakin menurun, sehingga kita perlu melakukan optimalisasi pada penggunaan bahan bakar atau pada peralatan tersebut. Yang kedua, untuk konservasi energi. Dikarenakan energi fosil yang semakin lama itu semakin menurun, berbanding terbalik dengan penggunaannya yang semakin lama semakin meningkat, sehingga kita perlu melakukan konservasi energi untuk energi yang lebih sustainable dan berkelanjutan. Yang ketiga, dapat menghemat biaya operasi dikarenakan penggunaan bahan bakar fuel gas lebih ekonomis dibandingkan fuel oil, dan fuel gas juga lebih bersih daripada fuel oil, sehingga biaya maintenance pada peralatan dapat dihemat. Berikut sedikit tinjauan pustaka dari Karen dan Connolly terkait dengan furnace, yaitu suatu peralatan pada industri proses hidrokarbon maupun petrokimia yang berfungsi untuk memanaskan fluida di bagian tube untuk mencapai suhu operasi tertentu pada proses lebih lanjut. Furnace ini memanfaatkan energi panas yang dihasilkan dari reaksi pembakaran pada bahan bakar. Bahan bakar yang digunakan dapat berupa fuel oil, fuel gas, maupun solid fuel. Furnace merupakan kunci utama dari proses distilasi atmosferik maupun distilasi vakum, thermal cracking, dan pemrosesan gas pada suhu tinggi. Berikut merupakan bagian-bagian dari furnace. Nah, adapun metode yang digunakan yaitu memulai dengan melakukan studi literatur, lalu observasi dan pengambilan data di lapangan, dilanjut dengan optimasi penggunaan bahan bakar pada furnace F1, kemudian dilakukan perhitungan optimasi. Apabila belum sesuai, maka dilakukan optimasi kembali pada furnace F1. Apabila perhitungan sudah sesuai, maka dilanjut dengan menganalisis hasil dari optimasi. Kemudian dilakukan analisis keekonomian dan dilakukan pengambilan kesimpulan dan saran. Lalu selesai. Nah, hasil penelitian. Berikut skema neraca panas pada furnace. Dengan formula efisiensi furnace yaitu perbandingan antara panas yang diserap oleh feed berbanding dengan panas yang masuk ke furnace. Di sini Q1 dan Q2 adalah panas yang diserap oleh feed. Kemudian untuk Q3 sampai Q8 adalah panas yang masuk. Untuk panas yang keluar dari furnace ada Q10 dan Q11. Nah, berikut merupakan data operasi pada furnace F1. Berupa data aktual feed furnace F1 selama bulan Januari tahun 2022. Datanya berupa flow feed, kemudian ada temperatur inlet dan outlet, ada tekanan inlet dan outlet, kemudian ada properties feed, dan data distilasi ASTM feed. Baik, setelah dilakukan perhitungan pada furnace F1, berikut merupakan neraca panas hasil perhitungan pada tanggal 1 Januari 2022, yaitu total panas yang masuk dari Q3 sampai Q9 dengan total 73 juta
854 BTU per hour. Kemudian untuk total panas yang keluar yaitu ada Q yang diserap, Q10, Q11, dan Q12. Dengan total 73.854 BTU per hour. Kemudian diperoleh efisiensi pada furnace sebesar 82,27%. Nah, berikut merupakan data efisiensi furnace F1 selama bulan Januari 2022. Nah, dapat dilihat di sini, untuk efisiensi tertinggi diperoleh pada 20 Januari 2022 dengan efisiensi yaitu 85,19%. Nah, untuk efisiensi terendah pada furnace F1 yaitu pada tanggal 13 Januari 2022 diperoleh 79,97% efisiensi furnace. Berdasarkan spesifikasi desain dari furnace F1, yaitu efisiensi desain minimal pada furnace F1 sebesar 85%, sehingga kita perlu melakukan optimasi dari efisiensi furnace tersebut agar dapat diperoleh efisiensi yang lebih tinggi. Nah, di sini untuk efisiensi tertinggi 85,19% dijadikan sebagai batasan untuk melakukan optimasi pada penelitian tersebut. Nah, berdasarkan perhitungan efisiensi yang telah dilakukan sebelumnya, maka ditentukan basis perhitungan optimasi fuel pada furnace. Dengan fuel oil diumpamakan sebagai X dan efisiensi furnace diumpamakan sebagai Y. Sedangkan fuel gas kita ambil dari penggunaan fuel gas terbesar dari hasil yang sebelumnya, yaitu 4.337,6 pon per hour. Nah, perhitungan dilakukan dengan cara melakukan penurunan persen dari mass flow fuel oil, sedangkan fuel gas itu kita. Nah, perhitungan optimasi dilakukan dengan cara menurunkan persentasi dari mass flow fuel oil, sedangkan untuk fuel gas dimaksimalkan hingga 4.337,59 atau sesuai dengan pemakaian terbesar pada fuel oil di bulan Januari 2022 hingga memperoleh efisiensi seperti efisiensi tertinggi di bulan Januari 2022 sebagai batasan efisiensi untuk optimasi. Nah, dari perhitungan optimasi diperoleh grafik hubungan antara penurunan mass flow fuel oil dan efisiensi pada furnace. Dapat dilihat pada grafik tersebut, yaitu semakin menurun kita dapat dilihat pada grafik. Nah, dapat dilihat pada grafik tersebut, yaitu semakin meningkat penurunan dari mass flow fuel oil, maka efisiensi pada furnace yang diperoleh akan semakin tinggi. Berdasarkan perhitungan, maka diperoleh hasil efisiensi yang tertinggi yaitu 85,19% dengan penurunan fuel oil sebesar 21,72%, yaitu sebesar 385,8 pon per hour, sedangkan fuel gasnya dapat dimaksimalkan yaitu sebesar 4.337,59 pon per hour atau meningkat hingga 3,01%. Berdasarkan kondisi operasi tersebut, setelah dilakukan optimasi penggunaan fuel, maka diperoleh efisiensi yang sama dengan efisiensi maksimal pada bulan Januari 2022, yaitu sebesar 85,19%. Nah, berikut neraca massa setelah dilakukan optimasi pada furnace F1, yaitu diperoleh panas yang masuk sebesar 82.337 BTU per hour. Untuk panas yang keluar yaitu sama dengan panas yang masuk. Dengan perhitungan efisiensi yaitu dengan formula panas yang diserap P per
Total panas masuk furnace dikali 100%, diperoleh efisiensi yaitu 85,19%. Demikian pula, nah, untuk efisiensi dilakukan dengan metode heat absorb dan heat loss. Untuk pembuktiannya, diperoleh efisiensi yang sama pula. Nah, setelah dilakukan optimasi perhitungan efisiensi dari furnace, maka dilakukan analisis keekonomian sebelum dan sesudah dilakukan optimasi. Nah, untuk total biaya sebelum dilakukan optimasi pada furnace, yaitu total biaya pada fuel oil dan fuel gas, yaitu sebesar Rp13,7. Nah, untuk total biaya sebelum dilakukan optimasi pada furnace, yaitu biaya pada fuel oil dan fuel gas sebesar Rp13,7 miliar per tahunnya. Sedangkan untuk total biaya sesudah dilakukan optimasi diperoleh sebesar Rp10,7 miliar per tahun. Baik, hasil optimasi keekonomian diperoleh berdasarkan optimasi penggunaan bahan bakar, di mana fuel gas ditingkatkan hingga kondisi maksimum beroperasi pada bulan Januari 2022, sedangkan untuk fuel oil diturunkan namun masih berada dalam batasan spesifikasi mass flow pada fuel oil. Biaya operasi untuk penggunaan total fuel pada furnace F1 di high vacuum unit PT X Indonesia dapat dihemat hingga 21,65%, yaitu sebesar Rp2,9 miliar per tahun, yang didapat dari selisih antara biaya konsumsi fuel sebelum dan sesudah dilakukan optimasi penggunaan bahan bakar pada furnace. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari optimasi penggunaan bahan bakar pada furnace yaitu yang pertama, efisiensi furnace F1 diperoleh yaitu 85,2% yang paling optimum pada bulan Januari 2022. Untuk yang kedua, penggunaan fuel oil dapat diturunkan hingga 21,73% dan penggunaan fuel gas dapat ditingkatkan hingga 3,01%. Yang ketiga, untuk penghematan biaya konsumsi fuel setelah dilakukan optimasi diperoleh 21,65%, yaitu biaya yang dapat dihemat setelah optimasi sebesar Rp2,9 miliar per tahun. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.